Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan pengantar metode statistik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kelanjutan dari analisis regresi. Pada pembelajaran sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang analisis regresi linear sederhana. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis regresi linear berganda. Oke, sedikit review dari pertemuan sebelumnya tentang analisis regresi. Kita sudah mengetahui ada beberapa jenis analisis regresi. Pada pengantar metode statistik pada perkuliahan PMS ini yang kita pelajari hanya dua tipe, yaitu yang pertama kita belajar tentang regresi linear sederhana. Kemudian yang kedua, nanti kita akan belajar tentang regresi linear berganda. Pada chapter pembelajaran sebelumnya, saya sudah menjelaskan ada beberapa jenis regresi, termasuk regresi nonlinier, kemudian dan jenis-jenisnya ya, regresi nonlinier, eksponensial, kuadratik, dan seterusnya. Nah, kali ini di pengantar metode statistik kita hanya akan fokus pada dua item ini, regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Oke, pada regresi linear sederhana, kemarin kita sudah belajar tentang hubungan antara Y dengan X, di mana Y-nya adalah variabel terikat atau independen, dan X adalah variabel bebas atau X adalah variabel bebas atau independen, Y adalah variabel terikat atau dependen. Kemudian pada chapter sebelumnya kita sudah belajar persamaan model yang mengakomodasi hubungan kausalitas antara Y dan X. Kita nyatakan sebagai YI sama dengan beta 0 plus beta 1 XI, di mana ini adalah model untuk populasinya. Model populasi ini kita estimasi dengan sampel, yaitu Y topi I sama dengan B0 plus B1 XI. Kemudian kita sudah mengetahui bagaimana mencari B0, bagaimana mencari B1. Selain itu, kita juga sudah belajar bagaimana mencari korelasi antara hubungan X dan Y, kemudian mencari koefisien determinasi, di mana koefisien determinasi ini akan menunjukkan seberapa bagus model regresi yang kita peroleh seperti itu. Nah, sesudah memahami konsep dasar analisis regresi, kali ini kita akan belajar pada regresi linear berganda, di mana pada multiple regression ini kita akan mempunyai lebih dari satu variabel bebas. Sehingga di sini kita akan melihat hubungan kausalitas antara Y dengan X1, X2, hingga Xn, atau N sebanyak N variabel bebas yang kita miliki. Seperti itu. Sehingga persamaan regresinya yang mengakomodasi multiple variabel ini akan berbentuk YI sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus beta N Xn sebanyak N variabel yang kita miliki. Kemudian pendekatannya nanti pendekatan terhadap model populasi ini adalah Y kecil I sama dengan B0 plus B1 X1 plus B2 X2 plus dan seterusnya plus Bn Xn. Oke. Jadi kita akan memiliki lebih dari satu faktor independen. Untuk memperoleh B0, B1, B2, dan seterusnya hingga Bn, nanti kita akan dikenalkan dengan metode yang namanya OLS atau Ordinary Least Square. Seperti itu. Ini adalah contohnya yang bisa dilihat. Contohnya, hubungan antara kecepatan pelayanan dan kualitas produk
terhadap kepuasan pelanggan. Di sini kepuasan pelanggan adalah sebagai variabel terikatnya atau sebagai Y, kecepatan pelayanan ini sebagai X1, kualitas produk sebagai X2. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan. Jika kita hanya memiliki dua faktor, maka persamaan regresi kita adalah seperti ini. Y topi sama dengan B0 plus B1X1 plus B2X2. Karena tadi di contoh tadi kita hanya memiliki dua faktor, kecepatan pelayanan dan kualitas produk. Secara grafis, persamaan garis ini terdiri dari beta 0 ini adalah intercept, koefisien intercept, kemudian B1, B2 sampai Bn adalah population slopes atau kemiringan populasinya, atau sebagai koefisien regresi dari masing-masing variabelnya. Kemudian setiap model pasti memuat error atau galat ya di sini. Oke, bisa saya lanjutkan. Error atau galat dari model regresi kita cek atau kita cari dari selisih antara YI atau data real dengan Y topi I. Ini sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Oke, tujuan regresi berganda. Kita ingin melihat variabel mana yang mempunyai signifikansi pengaruh lebih besar terhadap variabel dependennya. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tentukan tujuan apa yang diinginkan dan pilih variabel dependennya. Kemudian tentukan sejumlah variabel independen. Kemudian kumpulkan data observasi untuk semua variabel. Sehingga di sini ini catatan penting kita untuk dapat melakukan analisis regresi ini penting diperhatikan bahwa kita harus mempunyai data observasi untuk semua variabelnya. Artinya, jika kita ingin mengobservasi Y yang dipengaruhi oleh X1, X2, X3 misalkan ya, kita harus sudah memiliki data dari masing-masing variabel ini sebanyak N data atau dengan ukuran data yang sama. Misalkan di sini saya punya data 1, 2, sampai 10. 1, 2, sampai 10. Maka di sini ukuran data saya harus sampai 10. Sehingga semua data ini harus lengkap dulu sebelum kita memproses regresinya. Untuk mencari persamaan regresi berganda, ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Yang paling populer adalah OLS atau Ordinary Least Square atau dikenal sebagai metode kuadrat terkecil ini. Kemudian yang kedua menggunakan persamaan normal. Kemudian yang ketiga menggunakan sistem matriks. Oke, di dalam analisis regresi berganda ini teman-teman tidak diminta untuk mempelajari secara matematis dan analitiknya ya, tetapi kita akan lebih fokus pada interpretasi dari model regresi tersebut. Oke, jadi nanti bisa dilihat pada slide ini dengan contohnya dengan metode kuadrat terkecil, bagaimana kita bisa menemukan B0, B1, B2 dan seterusnya. Ini contohnya ketika saya punya dua variabel bebas, maka saya bisa menghitung B1, B2, dan B0. Ini nanti bisa dilihat item-item apa saja sih yang diperlukan untuk menghitung B1, B2, dan B0. Oke. Misalkan di sini akan diramal. Untuk meramalkan nilai kalkulus mahasiswa semester 1 berdasarkan skor tes IQ dan frekuensi mahasiswa membolos kuliah. Data yang diperoleh dari 12 mahasiswa ditunjukkan pada tabel berikut. Jadi di sini kita bisa lihat dari sepotong soal ini yang mau dicari adalah nilai kalkulus.
berarti ini adalah Y. Berdasarkan skor tes IQ, ini adalah X1, dan frekuensi membolos. Frekuensi bolos di sini sebagai X2. Ada 12 data, berarti N-nya sama dengan 12. Bisa dilihat dari tabel berikut, ada Y, X1, dan X2. Oke, semua datanya lengkap, ukuran datanya juga sama. Meskipun di sini skala datanya bisa berbeda seperti itu. Oke, dengan metode ordinary least square, kita membutuhkan beberapa variabel yang harus kita cari sebelum kita bisa menghitung B0, B1, dan B2. Oke, nanti teman-teman bisa mengikuti atau mengambil analogi dari metode ini. Jadi, kita memiliki Y, memiliki X1, dan memiliki X2. Kita lengkapi tabelnya dengan Y kuadrat, X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1 kali X2, X1Y, X2Y. Oke, setelah kita memperoleh kelengkapan dari isi tabel tersebut, kita hitung nilai B1, B2, B0 dengan metode kuadrat terkecil seperti ini. Tinggal kita memasukkan setiap itemnya, kemudian kita menghitung. Ternyata diperoleh di sini Y topi sama dengan 0,3 plus 1,32 X1 plus 1,16 X2. Nah, dari model yang kita peroleh ini, bagaimana sih interpretasinya? Seperti itu. Oke. Jika dilihat dari seluruh koefisien yang positif, sini, kita bisa melihat bahwa seluruh variabel bebas, baik X1 maupun X2, memberikan pengaruh nilai yang positif terhadap Y. Artinya, jika X1, X2 nilainya bertambah, maka nilai variabel Y juga akan bertambah. Seperti itu. Jika IQ mahasiswa itu tinggi atau semakin tinggi IQ mahasiswa, maka di sini otomatis nilai Y akan semakin tinggi. Atau setiap bertambahnya nilai IQ sebesar satu satuan, maka nilai Y akan bertambah sebanyak 1,32. Jadi di sini ada X1. Jika X1 bertambah sebanyak satu satuan, maka nilai Y akan bertambah 1,32. Kemudian untuk X2, jika X2 ini juga naik atau bertambah satu satuan, maka nilai Y juga akan bertambah sebesar 1,16. Seperti itu. Kemudian jika X1 dan X2 masing-masing nilainya 0, maka nilai Y atau nilai kalkulus adalah 0,3. Kemudian yang kedua dengan persamaan normal. Persamaan normal prinsipnya sebenarnya mirip dengan metode kuadrat terkecil. Di sini nanti kalian bisa membaca sendiri komposisi dari B0, B1, dan B2. Oke, untuk menggunakan persamaan normal, di sini ada Y, X1, X2. Kita menggunakan Y X1, Y X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan X1 kali X2. Selesaikan, kemudian cari jumlahnya di setiap kolom. Kemudian untuk persamaan normal kita membutuhkan eliminasi. Karena di sini kita akan membuat model ya. N B0 plus B1 X1 sigma XI1 B2 sigma XI2 sama dengan YI. Sehingga kita akan punya 3 persamaan yang harus dieliminasi. Contohnya seperti ini. 1, 2, 3. Ini sudah kita masukkan semuanya. Persamaannya dalam parameter B0, B1, dan B2. Di sini kita harus eliminasi masing-masing variabel sehingga kita nanti bisa menemukan berapa nilai B0, berapa B1, dan berapa B2. Ini. Oke, perhatikan kalau dengan MKS
atau metode kuadrat terkecil, kita hanya perlu mensubstitusikan nilai-nilai ini ke dalam B1, B2, dan B0, dan langsung kita memperoleh hasilnya. Kemudian, kalau yang kedua, dengan persamaan normal, kita masih harus menyelesaikan eliminasi ini. Jadi menurut saya metode MKS lebih baik daripada persamaan normal. Dan yang ketiga adalah dengan cara matriks. Persamaan ini kita notasikan sebagai matriks umum. Untuk matriks Y sama dengan XB, dengan di sini matriks B-nya adalah, ini sudah dijelaskan di sini, B-nya adalah ini, terdiri dari B0, B1, sampai BK. X-nya terdiri dari 1, karena di sini ada intercept, ya kan? Di sini intercept, X11, X21, dan XK1. Oke. Oke, ini hanya sebagai overview saja untuk teman-teman semua. Silakan gunakan metode kuadrat terkecil untuk menghitung B0, B1, dan B2 pada regresi linear berganda ini. Baik, saya akan menjelaskan, memberikan contoh dengan menggunakan Excel seperti itu. Oke, saya akan mencoba menjelaskan menggunakan Excel. Di perkuliahan pengantar metode statistik ini, khusus untuk regresi berganda, teman-teman kita tidak menekankan untuk bisa menghitung B0, B1, B2 secara manual, tapi kita lebih menekankan pada bagaimana mahasiswa bisa menginterpretasi dari model yang diperoleh. Berbeda dengan konsep regresi sederhana yang kemarin sudah saya jelaskan. Di konsep regresi sederhana kemarin, kita menekankan pada mahasiswa agar bisa mencari nilai B0 dan B1 secara manual dengan metode yang sudah dijelaskan. Sedangkan di sini pada regresi berganda, penekanannya adalah kita diminta untuk bisa menjelaskan interpretasi dari modelnya. Jadi di sini saya mencoba menjelaskan atau memberikan simulasi analisis regresi berganda dengan menggunakan Microsoft Excel. Oke, Excel di sini sudah mengakomodasi regresi. Silakan masukkan di sini data yang digunakan. Misalkan di sini saya ingin melihat pengaruh dari promosi dan harga barang terhadap keputusan konsumen untuk membeli atau tidak membeli barang tersebut. Oke, keputusan konsumennya saya nyatakan sebagai variabel Y, kemudian promosi dan harga masing-masing sebagai X1 dan X2. Ada 10 data contoh yang saya sudah inputkan di dalam Excel. Untuk regresi linear berganda dengan Excel atau regresi sederhana dengan Excel, kalian bisa menggunakan add-ins data analysis gitu ya. Jika menu ini belum muncul di Excel kalian bisa menambahkan secara manual melalui klik file, kemudian option, kemudian add-ins, kemudian klik analysis toolpack, kemudian nanti klik go dan OK. Karena saya sudah masukkan, jadi saya tidak mengklik go ya. Silakan nanti kalau misalkan belum, di sini bisa diklik go dan OK. Sudah itu nanti bisa dicek di menu bar data, nanti akan muncul di sini data analysis. Oke, silakan diklik data analysisnya. Di sini ada beberapa menu olah data statistik ya, tapi karena kita sedang membicarakan tentang regression, kita di sini akan bicara tentang menu regression di data analysis. Oke, klik OK. Kemudian ada input Y range. Mana yang akan kita jadikan sebagai variabel Y? Block. Kemudian input X range. Oke, Excel ini bisa membaca berapa variabel bebas yang kita inginkan, yang dipisahkan dalam kolom tentu saja ya. Jadi kita cukup memblok
kolom X1 dan X2 seperti ini, nanti Excel otomatis akan membaca, oh di sini ada dua variabel bebas. Kemudian add labels di sini, kemudian bisa tambahkan dengan residual atau residual plot juga bisa. Nah, ini opsional saja. Oke, kemudian saya pilih new worksheet play supaya nanti hasil regresinya akan ditampilkan dalam satu sheet tersendiri tapi masih dalam satu workbook yang sama. Kemudian saya klik OK. Oke, tadi saya ada di sini datanya. Hasil regresi saya ada di sheet yang ini. Oke, di sini bisa diperhatikan ada summary output. Summary output. Ini regression statistik. R square di sini ya. R square di sini adalah koefisien determinasi dari model regresinya. Bisa kita lihat bahwa R square-nya atau koefisien determinasinya sebesar 0,866 atau hampir 87% kalau kita memiliki dalam persentase ya, seperti ini. Kemudian observation-nya ada 9 tadi ya. Ada 9. Oke. Kemudian di sini yang terpenting yang harus dibaca adalah yang ini. Oh maaf, di sini saya membuat kesalahan sehingga di sini labelnya 10 dan 7 ya. Dan observasinya 9 padahal saya punya 10 data. Saya ulangi kembali untuk tools analisisnya. Regression oke. Kemudian Y-nya sudah oke. Kemudian X-nya coba saya klik seperti ini. Oke, berbeda ya. Di sini saya membuat kesalahan karena saya tadi klik bloknya mulai dari data pertama. Di sini terhitung observation-nya 9, jadi kolom pertama dia hitung sebagai bukan sebagai data tapi sebagai kepala tabel. Sedangkan di sini di running saya yang kedua ini sudah tepat, observation-nya ada 10 karena saya punya 10 data. Kemudian di sini bisa dilihat labelnya diambil dari data yang pertama yaitu X1, X2. Jadi tadi seharusnya di blok untuk X1, X2 seperti ini. Kemudian Y-nya juga diblok seperti ini. Sehingga semua data yang masuk dalam tabel kolom ini akan terlihat sebagai observation. Jadi ini adalah R square-nya atau koefisien determinasinya sekitar 84%. Jadi modelnya sudah cukup bagus kalau dilihat dari R square-nya. Kemudian di sini yang terpenting adalah membaca output yang bawah. Ada intercept, ada X1, ada X2. Oke, kalau kita punya dua variabel bebas, maka persamaan regresi kita adalah Y sama dengan B0 plus B1 X1 plus B2 X2. Oke, kita punya model persamaan ini. Selanjutnya, siapakah B0, kemudian siapakah B1 dan B2 berdasarkan output regresi ini. Kita bisa lihat B0 adalah komponen intercept, sehingga B0 di sini adalah sama dengan nilai intercept yang di koefisien ini. Jadi kita cukup melihat di kolom koefisien ini untuk menghitung parameter Bn ya, B0, B1 sampai Bn. Dan B1 adalah data yang di bawahnya untuk X1, B2 untuk data yang X2 seperti ini. Sehingga persamaan regresi yang saya peroleh sama dengan
saya tuliskan dalam versi singkat 3,9 ditambah 2,49 X1 ditambah min 0,46 X2. Oke, ini persamaan regresi yang saya peroleh. Kemudian tadi saya memasukkan residual. Di sini ada observation 1 sampai 10. Di sini ada kolom predicted residual. Ini artinya Y topi gitu ya. Jadi masing-masing nilai X ini saya bisa copy. Ke data yang di sini ya. Saya paste. Oke, kenapa tidak sama? Oh, sorry. Saya kopinya kurang lengkap. Saya copy, kemudian saya paste di sini. Nah, ini adalah predicted Y atau Y topi I. Kemudian residual ini adalah selisih antara YI dengan Y topi I. Ini Y topi gitu ya. Y topi. Yang ini YI dikurangi dengan Y topi. Y dikurangi dengan Y topi. Oke, something like that. Sudah. Jadi di sini bisa dilihat perbandingan antara Y data real dengan Y topi. Y topi ini berasal dari persamaan ini. Oke, berasal dari persamaan ini di mana nilai X1 dan X2 disubstitusikan dari sini. Jadi misalkan untuk Y1 ya, Y1 sama dengan 3,9 ditambah 2,49 dikalikan dengan 10 dikurangi 0,46 dikalikan dengan 7. Nah, nanti hasilnya Y1 sama dengan 25,563. Lakukan langkah tersebut sampai semua data selesai. Karena di sini sudah memakai tools analisis data dengan Excel sehingga otomatis semuanya sudah akan dihitung oleh Excel. Nah, seperti itu. Sehingga di sini dengan mudah kita bisa melihat dan menghitung koefisien B0, B1, B2 melalui tools analisis data yang ada di dalam Microsoft Excel. Oke, sesudah itu misalkan kita mau membuat peramalan gitu ya dari model ini, misalkan ya dikembalikan ke dalam konteks masalahnya. Nah, jika promosi yang hitunglah keputusan konsumen jika promosi yang dilakukan itu sebanyak 3 kali seperti itu. Kemudian harga yang ditetapkan itu misalkan Rp6. Berapakah nilai Y-nya? Teman-teman bisa menghitung Y predik gitu ya. Y predik sama dengan 3,9 dikalikan dengan 3,9 ditambah 2,49 dikalikan dengan 3 dikurangi 0,46 dikalikan dengan 6. Oke. Sehingga jika promosi sebesar 3 kali dan harga sebesar Rp6, maka keputusan konsumen untuk membeli barang adalah 8,6
seperti itu, atau dibulatkan menjadi, jika saya mengambil bilangan bulat terbesar maka di sini akan menjadi 9. Contohnya seperti itu. Nah, silakan kalian bisa mengeksplorasi menu di data analis untuk mengestimasi model regresi. Tidak hanya regresi berganda, tapi juga bisa menganalisis regresi sederhana seperti itu. Oke, saya rasa sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan regresi berganda. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar atau bisa menghubungi langsung lewat WhatsApp atau melalui Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.